Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om mau membahas sebuah film bergenre horor supernatural berjudul The Autopsy of Jane Doe yang dirilis pada tahun 2016. Di mana film ini dilabeli sebagai film yang cerdas dan mengerikan oleh sensus kritik Rotten Tomatoes. Singkatnya, film ini berkisah tentang gangguan yang dialami oleh ahli forensik dan anaknya dalam mencari penyebab kematian wanita yang misterius. Di mana awalnya tubuh wanita itu nampak normal dan baik-baik saja, hingga akhirnya mereka menemukan bahwa ada banyak misteri yang terkait dengan wanita muda ini, dan membuat sang ayah dan anak ini harus berjuang melawan kekuatan supranatural yang mengancam keselamatan mereka. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Alkisah telah terjadi pembunuhan yang sangat brutal di sebuah rumah. Nampak kalau semua korbannya telah bersimbah darah dan terdapat pistol sebagai barang bukti. Namun disinyalir tidak ada petunjuk bahwa ada orang yang masuk ke sana dan menganggap kalau mereka semua saling membunuh satu sama lain. Dan hal ini membuat tim kepolisian bingung untuk mencari motif aksi brutal tersebut. Apalagi di dalam basement ditemukan sebuah mayat wanita yang terkubur dengan kondisi masih utuh, dan menyebutnya sebagai Jane Doe karena jasad itu tidak memiliki identitas. FYI sedikit info ya, Jane Doe adalah sebuah istilah yang sering digunakan di dalam sistem hukum dan pengadilan untuk merujuk kepada individu yang identitasnya tidak diketahui atau ingin disembunyikan. Sebutan ini biasa digunakan untuk memberi nama fiktif kepada individu yang terlibat dalam kasus hukum agar tidak mengungkap identitas aslinya, di mana Jane Doe merujuk kepada seorang perempuan sedangkan John Doe adalah versi prianya. Setelah itu kita akan berkenalan dengan seorang ahli forensik bernama Tommy Tilden serta anaknya yang bernama Austin yang saat ini sedang melakukan proses identifikasi untuk mencari penyebab kematian dari jasad yang dikirim ke ruang otopsi. Lalu suatu malam pacar Austin yang bernama Emma datang dan ingin mengajak berkencan. Namun saat mereka mau berangkat, seorang polisi bernama Burke datang ke sana dan membawa jasad dari Jane Doe. Di mana hal ini membuat Emma kesal karena mereka harus menunda kencannya. Sebab pada pagi harinya, sang polisi harus mengadakan konferensi pers terkait pembunuhan sebelumnya dan merasa kalau jasad ini menyimpan sebuah petunjuk. Jadi pada akhirnya, ayah dan anak ini harus lembur untuk menyelidiki penyebab kematian wanita itu. Mereka pun melakukan berbagai metode untuk mengetahui sebab kematiannya, dimulai dari segi fisik. Dan heran karena wanita ini tidak memiliki tanda bekas kekerasan seperti lebam atau sayatan. Namun pergelangan tangan dan kakinya patah, serta lidahnya terpotong setengah dan juga ada luka sayatan di kelaminnya. Di mana hal seperti ini pernah Tommy temui pada 15 tahun yang lalu dalam kasus perdagangan manusia. Kemudian proses identifikasi dilanjutkan pada tahap internal, di mana pada proses ini tubuh Jane akan dibelah dan dicek organ dalamnya. Tapi mereka mulai terganggu karena adanya berbagai gangguan mistis, seperti radio yang tiba-tiba menyala, serta darah yang mengucur dari dalam kulkas. Namun hal ini tidak membuat mereka gentar, karena ya mungkin saja untuk seseorang yang telah puluhan tahun bergelut di bidang ini, hal tersebut sudah dianggap biasa.
Namun anehnya, darah segar mengucur di saat dada Jane dibelah. Padahal ia diduga telah meninggal beberapa hari yang lalu. Apalagi organ dalamnya juga nampak aneh, karena terlihat seperti telah disakiti. Padahal di bagian luar tubuhnya tidak ada bekas luka. Hal ini pun adalah sebuah kejadian langka yang tidak pernah Tommy saksikan selama dia menjadi ahli forensik. Bahkan mengibaratkannya seperti mencari peluru di dalam otak namun tidak ada luka tembakan. Jasad Jane Doe pun seakan tidak sudi untuk diotopsi. Sebab semakin dibelah, ayah dan anak ini selalu mendapat gangguan dan temuan aneh dari tubuhnya. Seperti kucing mereka yang tiba-tiba mati dan cuaca di luar semakin memburuk. Kemudian dari dalam organ pencernaan ditemukan bunga Jimson Weed, yakni sebuah tanaman yang beracun dan dapat membuat orang yang mengkonsumsinya akan kehilangan kesadaran diri, dan sebuah bungkusan kain berisi gigi manusia serta tulisan mantra yang mungkin berkaitan dengan ritual keagamaan. Sampai saat ini disimpulkan kalau sebelum meninggal, Jane Doe diikat dan dipaksa minum racun untuk membuat lumpuh, agar dapat memaksanya menelan bungkusan kain tersebut. Kemudian organ dalamnya mengalami kerusakan dengan berbagai luka tusuk dan sayatan. Bahkan ada bekas dibakar. Gilanya lagi, tulisan mantra itu pun juga ditemukan saat Tommy menguliti Jane, di mana lapisan bawah kulitnya ini nampak seperti telah diukir, yang pada dasarnya adalah sebuah hal yang mustahil untuk dilakukan. Hal ini pun semakin membuat mereka sadar kalau telah menguak sebuah tabir yang seharusnya tetap tertutup. Namun sudah terlambat untuk mundur, karena kini ruangan otopsi sudah menjadi kacau dan gelap, sehingga mereka berusaha keluar karena sadar jika Jane Doe bukanlah jasad wanita biasa. Dad? Come on. Hujan badai menyebabkan mereka tak dapat meninggalkan kantor. Bahkan jendela pun terhalang oleh pohon yang jatuh. Lalu Tommy berusaha menghubungi polisi. Namun sinyal yang buruk menyebabkan komunikasi mereka terganggu. Di tengah kekacauan ini, mereka mendengar suara lonceng dari arah lorong. Dan saat diperiksa, Austin melihat ada sepasang kaki sedang bergerak ke arah mereka. Dan diduga adalah mayat yang sebelumnya disimpan di ruang otopsi. FYI sedikit info ya, pemasangan lonceng pada mayat adalah tindakan yang umum dilakukan di dalam pengelolaan kamar mayat dan bertujuan untuk memastikan keamanan serta pengawasan yang tepat terhadap kondisi mayat. Sebab dalam beberapa kasus, kesalahan identifikasi dapat terjadi, sehingga jika ada perubahan dalam kondisi mayat yang mengarah pada tanda-tanda kehidupan, staf medis dapat segera memberikan perawatan yang dibutuhkan. Adapun pemasangan lonceng ini juga sebagai tindak keamanan, karena nggak jarang ada oknum yang melakukan sabotase ataupun pencurian organ. Namun sosok mayat yang muncul di depan pintu mereka sudah dipastikan telah mati. Tapi saat ini kondisinya seperti sedang kerasukan karena berusaha mendobrak pintu ruangan itu. Namun karena nggak berhasil masuk, gangguan ini berhenti. Tapi pergelangan tangan Tommy mendapat luka seperti yang dialami oleh Jane. Ia pun berusaha membersihkan luka tersebut, tapi malah disakiti oleh sosok tak kasat mata, serta membuat pintu kamar mandi terkunci. Beruntung Austin dapat mendobrak masuk, di mana sang ayah telah terkapar di lantai, sehingga dia segera mengobatinya. Sadar kalau mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan pasrah, akhirnya ayah dan anak ini memutuskan kembali ke ruang otopsi dengan niat melenyapkan jasad Jane. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba pintunya dikunci dari luar, dan saat Austin mengecek, dia malah melihat sosok mayat sebelumnya. Setelah itu, mereka mencoba membakar mayat Jane. Tapi terlihat kalau hal ini percuma saja, dikarenakan api yang ada seakan-akan terhisap oleh tubuh Jane yang kondisinya tidak hangus sedikit pun. Karena pintu bisa dibuka, mereka kembali berusaha mencari jalan keluar dengan menggunakan lift.
namun malah dihantui oleh sosok bayangan hitam di kegelapan yang terlihat tinggi besar serta wajah yang rusak. Tapi saat terjebak di dalam lift, tanpa pikir panjang, Tommy menghunuskan kapak ke arah hantu itu. Namun sayangnya, ternyata yang baru saja ia habisi bukanlah hantu, melainkan Emma, pacar anaknya. Hal ini jelas membuat Austin menangis karena dia memang menyuruh sang pacar untuk datang. Namun Tommy pun juga tidak ingin kehilangan sang anak dan langsung menyeretnya masuk ke dalam lift. Tommy pun menyayangkan insiden yang baru saja terjadi, seraya meminta maaf pada anaknya yang bersedih. Lalu mereka membahas tentang Jane Doe. Austin merasa jika sebenarnya jasad itu telah melarang untuk mengotopsinya, dikarenakan selalu muncul hal ganjil setiap kali mereka menemukan sesuatu. Seolah-olah ada hal yang harus dirahasiakan oleh mayat ini sampai mati. Dan setelah itu, agar teror ini berakhir, Austin pun berinisiatif untuk melawan balik Jane Doe. Sekeluar dari lift, nampak ada kumpulan asap memenuhi lorong yang berasal dari arah ruang kremasi, di mana hal ini sudah pasti ulahnya Jane Doe. Saat berjalan, Tommy pun diserang serta disiksa secara misterius oleh sosok hantu di dalam pekatnya asap. Tapi dengan susah payah, mereka pun akhirnya sampai di ruang otopsi, lalu berniat menuntaskan identifikasi tubuh Jane Doe. Proses otopsi dilanjutkan kembali. Kini mereka mengambil sampel otak Jane dan berdasarkan hal tersebut diyakini kalau Jane Doe masih hidup, sehingga semakin yakin jika tubuhnya bukanlah sebuah jasad biasa. Lalu untuk mencari petunjuk atas apa yang terjadi kepadanya, Austin meneliti kain yang sebelumnya dan menemukan tulisan Leviticus 27 serta tahun 1693. Mereka pun menyadari beberapa fakta, yakni Jane Doe adalah wanita dari New England yang tinggal pada abad ke-17, di mana dia ini adalah korban atas tuduhan sebagai seorang penyihir. Lalu atas hal itu, ia diikat di tiang, dibakar, bahkan disiksa oleh para warga. Hal ini pun populer dengan istilah Salem Witch Trial, yakni sebuah periode sejarah gelap Amerika yang terjadi pada tahun 1692, di mana pada saat itu banyak wanita yang ditangkap karena dianggap sebagai seorang penyihir. Jadi bisa dibilang kalau Jane Doe diduga terlibat dalam praktek keabadian dari sebuah ritual kuno yang gelap, sehingga dia sebenarnya masih hidup walau terlihat telah mati. Dan jahatnya, dia ingin membuat Austin serta Tommy ikut merasakan penderitaannya. Jadi nggak heran itulah sebabnya bapak dan anak ini selalu mendapat gangguan mistis selama proses otopsi. Dan kemungkinan besar semua orang yang berinteraksi dengan tubuh Jane akan mendapat kutukan, kemudian mencoba menguburnya agar kutukan tersebut berhenti seperti yang terjadi di awal film. Namun kenyataannya hal itu tidak akan mempan, karena ya seperti yang kita tahu kalau mayat ini tidak gampang untuk disingkirkan. Sadar kalau dirinya tidak akan menang, Tommy pun mencoba bernegosiasi kepada Jane Doe, lalu bilang akan membantunya, namun meminta agar melepaskan Austin. Jane pun terlihat merespon permintaan tersebut, lalu secara perlahan, tubuh Tommy kini menderita seperti apa yang Jane alami. Mulai dari persendian kaki dan tangan yang hancur, organ dalamnya terluka, serta kedua matanya memutih. Dan sebagai penutup, dia meminta sang anak untuk menikamnya. Lalu pada akhirnya, Tommy pun meninggal demi membuat Jane tenang, di mana terlihat kalau tubuh wanita ini nampak pulih secara perlahan akibat telah mentransfer luka-lukanya kepada Tommy, diikuti dengan suasana ruangan yang juga kembali seperti sedia kala. Lalu nggak lama, sang polisi yang sebelumnya mengantar jasad Jane terdengar telah datang ke sana, kemudian berkata jika ia telah memotong kayu yang menghalangi. Namun bilang kalau pintunya macet, sehingga Austin berusaha untuk membukanya dari dalam. I can't. Open up your heart and let the sun shine in. Tapi nggak lama, suara Burke tiba-tiba berubah, di mana hal ini membuat Austin sadar kalau teror Jane Doe masih belum berakhir.
Dia pun mundur untuk menjauhi pintu. Namun malah dikejutkan dengan penampakan ayahnya yang menyeramkan dan membuatnya terjatuh ke lantai dasar lalu tewas akibat benturan di kepala. Sehingga kini nasib semua orang di rumah itu telah berakhir akibat kutukan Jane Doe. Keesokan pagi, polisi tiba di TKP dan menemukan jika pola kematian di rumah keluarga Tommy sama dengan tempat yang sebelumnya. Seperti nggak ada tanda-tanda orang yang masuk dari luar, serta nampak semuanya saling membunuh satu sama lain. Di mana hal ini membuat Burke bingung. Sebab dia telah mengenal keluarga tersebut selama 20 tahun. Lalu, karena merasa ada yang tidak beres dengan pola ini, polisi pun membawa jasad Jane untuk dikubur di wilayah lain. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba lonceng di kakinya berbunyi, di mana ini menandakan kalau teror sang penyihir masih belum berakhir. Lalu film pun selesai.